Setiap orang pasti rindu untuk mengalami sukacita Tuhan dalam kehidupannya, saudara. Dan jika saya dan saudara mampu bersukacita dalam Tuhan, maka kita akan mengalami damai sejahteranya dalam hidup kita. Yang menjadi masalahnya, saudara, situasi dan kesulitan hidup kita membuat kita sulit bersukacita dalam Tuhan. Padahal sukacita Tuhan tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi kehidupan kita, saudara. Apakah saudara rindu mengalami sukacita Tuhan dalam perjalanan hidup saudara, apapun situasi kehidupan saudara? Dengarkan terus renungan ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel renungan harian yang dibuat secara ekspositori, artinya alkitabiah, sistematis, dan gampang untuk dipahami. Apakah saudara rindu setiap hari mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini? Kalau saudara rindu, lihat layar saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan saudara. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini. Dan saudara akan diingatkan untuk merenungkan firman Tuhan, sehingga saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Apakah saudara rindu orang-orang yang saudara cintai, keluarga saudara, mengalami janji-janji firman Tuhan? Silakan share renungan ini kepada mereka, saudara. Puji Tuhan, saudara, video ini adalah video pertama, di mana topik yang akan kita renungkan bersama adalah topik tentang bagaimana cara mengalami sukacita Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Tentu saja setiap kita rindu mengalami sukacita Tuhan dalam hidup kita, saudara. Bagaimana cara supaya kita mengalami sukacita Tuhan dalam perjalanan hidup kita, apapun kondisi dan keadaannya? Dengarkan terus renungan ini, saudara. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan. Namanya Yesus, Yesus, ku panggil Kau Yesus, Yesus, ku serukan Yesus, Yesus. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama
ku panggil kau Yesus. Yesus, ku serukan nama yang indah, sanggup pulihkan, nama yang manis, sanggup sembuhkan. Puji Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati setiap saudara. Saudara, video ini adalah video pertama di mana topik yang akan kita renungkan bersama di video pertama ini dan 2 video selanjutnya adalah topik tentang bagaimana kita mengalami sukacita Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Tentu saja saudara, setiap orang rindu mengalami sukacita dalam kehidupannya. Kalau diberi pilihan antara kekayaan, keberhasilan, dan sukacita, maka tentu saja orang akan memilih sukacita. Karena tidak ada artinya kekayaan tanpa sukacita, tidak ada artinya kesuksesan tanpa sukacita. Itu artinya saudara bahwa sukacita lebih berharga dari segala sesuatu yang lain dalam kita menjalani kehidupan kita. Nah, kita akan belajar saudara bagaimana kita mengalami sukacita Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini adalah dari kitab Filipi pasal yang keempat, mulai ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada saudara. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 9. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, penulis dari kitab Filipi ini adalah Paulus. Dan dari beberapa ayat yang tadi saya baca saudara, satu ayat yang sangat terkenal yaitu di ayat yang keempat, di mana di sana Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara, mungkin saudara sudah pernah dengar bahwa Paulus menuliskan surat ini dari penjara saudara. Itu saudara bisa lihat di pasal yang pertama, ayat yang ke-7, ayat 12 dan 13 dan seterusnya saudara. Paulus menjelaskan di sana tentang pemenjaraannya dan apa yang terjadi di dalam penjara. Jadi Paulus menuliskan surat ini dari dalam penjara. Tetapi dari dalam penjara Paulus menuliskan pesan kepada jemaat Filipi yang isinya bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Artinya satu ayat yang sangat unik saudara, satu pesan yang sangat unik. Karena
orang yang memberi pesan ini sedang ada dalam kesulitan. Kenapa? Karena dia sedang ada di dalam penjara. Paulus memberi pesan kepada jemaat Filipi dari dalam penjara dan berkata, bersukacitalah senantiasa. Artinya adalah hal yang luar biasa di mana Paulus bisa memberi pesan saat dia mengalami kesulitan, saat dia ada dalam penjara, tetapi dia bisa memberi pesan kepada orang yang sedang bebas dan dia berkata, bersukacitalah senantiasa. Tentu saja saudara, Paulus bisa mengalami sukacita yang dia pesankan itu sehingga dia mampu memberi pesan itu kepada jemaat Filipi. Kalau dia tidak mengalami itu, maka dia tidak akan bisa memberi pesan itu kepada mereka. Kalau dia sedang menyesali misalnya keadaannya, maka dia tidak akan mampu menuliskan kata-kata positif seperti itu kepada jemaat di Filipi. Jadi selama ini saudara, mungkin seringkali kita dengar ini pesan yang luar biasa. Karena dari dalam penjara Paulus sanggup memberi pesan kepada jemaat Filipi untuk bersukacita. Dan kemudian saudara, di ayat 7 Paulus menegaskan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Jika jemaat Filipi mampu bersukacita, apapun kondisi kehidupan mereka, maka Paulus melanjutkan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus menegaskan jika jemaat Filipi mampu bersukacita, apapun keadaan mereka, maka mereka akan mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran mereka. Dan itulah yang dialami oleh Paulus. Ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan pikirannya, karena dia mampu bersukacita dalam segala situasi. Termasuk ketika dia dalam penjara, dia mampu bersukacita. Dan dia bahkan memberi pesan untuk jemaat Filipi bersukacita, sehingga dia mengalami damai sejahtera Tuhan dalam hati dan pikirannya. Dan itu juga yang dia mau dialami oleh jemaat Filipi. Mereka mengalami damai sejahtera Tuhan yang memelihara hati dan pikiran mereka. Dan untuk mengalami itu, mereka harus belajar bersukacita dalam segala perkara. Ya, ini adalah pesan yang luar biasa, saudara. Dan mungkin sudah sering kita dengar, sering dikhotbahkan. Tetapi apakah saudara pernah bertanya, apa yang membuat Paulus mampu bersukacita? Ataupun bagaimana cara Paulus untuk mengalami sukacita dalam kehidupannya apapun kondisinya. Sehingga dalam penjara pun dia mampu bersukacita, bahkan dia mampu memberi pesan kepada jemaat Filipi supaya mereka bersukacita. Apa yang dia lakukan? Bagaimana cara Paulus untuk mengalami sukacita? Untuk bersukacita dalam segala kondisi, termasuk dalam kesulitan. Nah, itu yang saya ingin kita belajar, saudara, baik di video pertama ini dan 2 video selanjutnya. Bagaimana cara kita untuk bersukacita dalam segala situasi, dalam segala kondisi, sehingga ketika kita mampu untuk belajar bersukacita dalam segala kondisi, maka ayat 7 tadi dikatakan, damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran kita. Kita akan belajar apa yang dilakukan Paulus, bagaimana cara Paulus untuk belajar bersukacita dalam segala kondisi, sehingga damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikirannya. Di video pertama ini, saudara, kita akan melihat cara pertama yang dilakukan oleh Paulus, sehingga dia mampu bersukacita dalam segala kondisi, yang membuat dia mengalami damai sejahtera Tuhan dalam kehidupannya. Nah, di ayat yang kelima, saudara, Paulus memberi pesan kepada jemaat Filipi. Dan itulah yang dia lakukan sebagai cara atau langkah untuk bersukacita dalam kehidupannya. Apa yang dia katakan di ayat kelima, saudara, setelah di ayat 4 dia berkata bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Dan cara pertama untuk bersukacita tersebut ada di ayat yang kelima, di mana dia berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Dari cara Paulus
untuk bersukacita senantiasa dalam segala keadaan adalah dengan cara menjaga sikap hatinya benar. Ketika dia berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jadi cara untuk kamu mengalami sukacita dalam segala keadaan, jaga sikap hatimu. Miliki sikap hati yang benar. Dan ketika kamu memiliki sikap hati yang benar, maka kamu akan mampu bersukacita dalam segala kondisi. Dan itu akan berbuahkan damai sejahtera Tuhan memelihara hati dan pikiranmu. Jadi cara pertama yang diajarkan oleh Paulus, saudara, untuk kita mampu bersukacita dalam segala kondisi, seperti yang dialami Paulus sekalipun dia ada di dalam penjara, yaitu dengan cara menjaga sikap hati kita benar. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Nah, saudara, di ayat-ayat sebelumnya Paulus sudah menegaskan bahwa ada orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Lalu kemudian dia menjelaskan bahwa dia dipenjara oleh karena pemberitaan Injil. Bahkan oleh karena pemenjaraannya, orang-orang yang ada di dalam istana, mereka malah akhirnya bertobat. Karena melihat Paulus yang memiliki sikap hati yang benar, yang menjaga sikap hatinya benar, dan memberitakan Injil kebenaran, saudara. Akhirnya orang-orang bertobat di sana. Dan Paulus tidak merasa ada beban dalam kehidupannya. Karena dia dipenjara bukan oleh karena kesalahannya, bukan oleh karena pelanggaran yang dia lakukan. Karena dia berkata, ikutlah teladanku. Jadi Paulus sadar bahwa dia tetap berusaha untuk menjaga hidupnya benar, sikap hatinya benar. Dan sekalipun dia dipenjara, itu bukan karena kesalahan atau pelanggaran yang dia lakukan. Sehingga sekalipun dia dipenjara, saudara, tidak ada beban hidup bagi dia. Tidak ada penyesalan, tidak ada perasaan bersalah dalam kehidupannya. Karena dia tetap menjaga sikap hatinya benar. Saudara, di dalam kehidupan kita, kalau kita mengalami satu musibah oleh karena pelanggaran, oleh karena kesalahan kita, maka itu akan menimbulkan penyesalan. Itu akan menimbulkan perasaan bersalah. Itu akan menimbulkan kesedihan. Tetapi jika kita mengalami satu masalah, dan kita tahu itu bukan karena kesalahan kita, tapi Tuhan izinkan kita mengalaminya, padahal kita tahu bahwa kita selalu menjaga sikap hati kita benar, maka kita tahu bahwa itu merupakan satu proses. Dan dengan demikian tidak ada beban dalam kita menjalani kehidupan kita, saudara. Nah, itu yang membuat Paulus mampu bersukacita sekalipun dia ada dalam kondisi sulit secara pandangan manusia. Karena dia dipenjara, karena dia sedang mengalami kesulitan di dalam penjara. Tapi dari sana dia mampu menasihatkan jemaat Filipi untuk bersukacita senantiasa, saudara. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menjaga sikap hati yang benar. Karena dia sudah mengalami. Dia dipenjara bukan karena pelanggaran, dia dipenjara bukan karena kesalahan, dia dipenjara karena pemberitaan Injil. Dia tetap menjaga sikap hatinya benar. Bahkan sekalipun dia dipenjara, ada orang-orang yang bertobat di sana, saudara. Karena sekali lagi dia tetap menjaga sikap hatinya benar. Dan dia mampu bersukacita dalam kesulitan yang sedang dia alami. Karena sikap hatinya tetap benar. Dan dia berkata, ikuti teladanku. Jadi saudara, cara pertama untuk kita mampu bersukacita dalam segala keadaan adalah dengan menjaga sikap hati kita benar. Kalau dalam kehidupan kita, kita menjaga sikap hati kita benar, kita menjaga kebaikan hati kita di depan semua orang, saudara, maka kita akan mampu bersukacita. Jika kita mampu menjaga sikap hati kita, kita dikenal sebagai orang yang baik, maka kita akan mampu bersukacita. Dan dengan demikian ayat 7 tadi, damai sejahtera Allah akan memelihara hatimu. Itu sebabnya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar menjaga sikap hati kita benar di hadapan semua orang. Karena ketika kita belajar menjaga sikap hati kita benar, damai sejahtera Allah
akan memenuhi hati kita, sehingga kita mampu menjalani kehidupan kita dalam sukacita, dalam damai sejahtera Tuhan. Tidak gampang mungkin saudara untuk dikenal sebagai orang yang baik hati, untuk dikenal sebagai orang yang menjaga sikap hatinya benar. Karena banyak kondisi-kondisi yang seringkali membuat kita sulit menjaga sikap hati kita benar. Banyak hubungan-hubungan kita dengan orang lain yang dalam hubungan tersebut ada masalah dan persoalan yang membuat kita sulit menjaga sikap hati kita benar. Tetapi tidak ada cara lain. Paulus dia dipenjara padahal dia tidak salah. Tetapi ketika dia belajar menjaga sikap hatinya benar, di dalam penjara pun dia mampu bersukacita. Bahkan ketika dia tetap menjaga sikap hatinya benar, orang-orang lain pun akhirnya bertobat di sana. Mungkin dalam kehidupan ini, saudara, ada pengalaman-pengalaman yang kita alami, di mana kita diperlakukan tidak adil, di mana orang bersikap tidak benar kepada kita, berlaku tidak benar kepada kita, dan itu akhirnya membuat kita sulit menjaga sikap hati kita benar. Dan akhirnya apa yang terjadi? Itu membuat hidup kita tidak damai. Itu membuat kita tidak mampu bersukacita. Dan akhirnya yang dirugikan siapa, saudara? Kita sendiri. Itu sebabnya, sesuai dengan firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, mari kita belajar menjaga sikap hati kita benar di hadapan Tuhan. Karena ketika kita menjaga sikap hati kita benar, maka apapun kondisi yang kita alami, di sana kita akan mampu bersukacita. Karena ada damai sejahtera Allah yang memenuhi hati kita. Puji Tuhan saudara, di akhir video ini saya mau menegaskan bahwa mungkin seringkali kita sudah mendengar ayat firman Tuhan yang sangat terkenal dari Paulus ketika dia berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ayat ini menjadi sangat unik. Kenapa saudara? Karena sekali lagi Paulus menuliskannya dari dalam penjara. Dia mampu menasehati jemaat Filipi untuk tetap bersukacita dalam segala keadaan. Padahal dia sendiri sedang kesulitan di dalam penjara. Bagaimana cara Paulus untuk tetap bersukacita dalam segala kondisi saudara? Bahkan ketika dia sedang ada di dalam penjara. Karena ayat 5 dia berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Cara Paulus untuk tetap bisa mengalami sukacita, dia menjaga sikap hatinya benar. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jadi sekalipun dia dalam penjara, dia tetap menjaga sikap hatinya benar, kebaikan hatinya diketahui semua orang, bahkan orang-orang bertobat di sana, saudara. Dan dengan demikian, ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Wajar, saudara, Paulus mampu menasihati jemaat Filipi untuk bersukacita, karena ketika dia menjaga sikap hatinya benar, dan dia tetap mengalami sukacita di sana, ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui akal, memelihara hati dan pikiran. Itu yang akan dialami oleh orang yang menjaga sikap hatinya, sehingga dia tetap mampu bersukacita, dan damai sejahtera Allah memenuhi hati dan pikirannya. Saat ini saudara, apapun kondisi, apapun keadaan kehidupan kita, kita bisa menjalaninya dengan bersukacita. Paulus sudah membuktikannya. Bagaimana cara kita menjalani kehidupan kita dalam sukacita? Mari kita jaga sikap hati kita. Apapun keadaannya, apapun situasinya, apapun respon orang terhadap diri kita saudara, mari kita belajar untuk menjaga sikap hati kita benar. Maka dengan demikian kita akan mampu menjalani hidup kita dalam sukacita, karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiran kita, akan memelihara hati dan pikiran kita. Sekalipun tidak gampang saudara, mari kita belajar untuk tetap menjaga sikap hati kita benar dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Saudara mungkin diperlakukan tidak benar, saudara mungkin diperlakukan tidak adil, saudara mungkin menghadapi satu situasi yang membuat saudara sulit untuk menjaga sikap hati saudara benar. Tetap berusaha untuk menjaga sikap hati kita benar. Karena hanya dengan cara itulah kita akan mampu bersukacita dalam menjalani situasi-situasi yang berat itu. Dan jika kita mampu menjaga sikap hati kita, dan kita mampu menjalani hidup kita dengan bersukacita, damai sejahtera Allah
yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiran kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Jadilah pelaku firman Tuhan. Jalani kehidupan saudara dengan bersukacita dan alami damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiran saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Di mana di video pertama ini kami sudah belajar bahwa supaya kami mampu menjalani hidup kami bersukacita, karena damai sejahtera-Mu memelihara hati dan pikiran kami, maka kami harus menjaga sikap hati kami benar. Kami akan menjalani kehidupan kami dengan menjaga sikap hati kami benar apapun kondisi dan apapun keadaannya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.